Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Artis senior Edis Adelia berbagi cerita perihal pentingnya merawat wajah. Lantas adakah budget khusus yang dikeluarkan Edis Adelia dalam sekali perawatan? Berikut cerita selengkapnya. Dituntut harus selalu tampil prima dan cantik, Edis Adelia rupanya rajin melakukan perawatan baik wajah maupun tubuh. Dijumpai dalam sebuah kesempatan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, aktor sinetron tahun 2000-an itu mengatakan jika dirinya selalu membersihkan wajah setiap kali habis beraktivitas. Pola hidup yang sehat juga membuat Edis Adelia terlihat awet muda. Lantaran hal tersebut, banyak dari produk kecantikan maupun klinik kecantikan berlomba-lomba menawarkan produknya pada Edis. Meskipun demikian, ia tak lantas menerimanya begitu saja karena memiliki kulit yang sensitif. Edis pun tidak menampik jika dirinya selalu memiliki budget khusus untuk perawatan. Ya, alhamdulillah senang banget hari ini bisa hadir di acara Gen Laundry Olga Skin punya Uma Okisana Dewi. Senang banget bisa support teman, bisa support adik aku yang sangat cantik, soleha dan cerdas serta multi talenta. Uma Oki hari ini setelah kemarin bikin baju segala macamnya dan hari ini bikin skincare, yang mana skincare ini adalah bahan herbal dan juga modern dicampur menjadi satu dan sangat efektif untuk menghilangkan catak hitam. Jadi senang banget karena ini adalah salah satu skincare yang aman untuk kita gunakan. Saya sangat banget. Saya tuh paling suka dengan perawatan, dan perawatan itu nggak harus selalu dengan di klinik yang mewah yang mahal, enggak gitu ya. Perawatan itu harus dimulai dari rumah. Mulai dari apa? Mulai dari rajin membersihkan make up, rajin menggunakan sabun muka, rajin menggunakan krim malam, serum, krim pagi, eye cream gitu, dan itu harus rutin tiap hari. Jadi kulit cantik glowing instan itu tidak simsalabim gitu loh, tapi kita harus melakukan itu, harus treatment secara terus-menerus, continue seperti itu. Aku daerah T berminyak, makanya kadang di sini suka ada jerawat manja. Nah ini kemarin aku ada jerawat satu di sini karena aku biasa perempuan ya, coba-coba produk gitu loh. Aku coba-coba pakai produk, nggak cocok pasti nembus jerawat satu gitu, dan aku memang sensitif banget, gampang berjerawat. Kalau aku pakai produk berjerawat artinya nggak cocok. Nah udah aku langsung stop dan ditotolin obat jerawat aja, nanti sudah hilang. Jadi perawatan itu sebenarnya wujud rasa syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah udah kita dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa cacat. Jadi kita merawat pemberian Allah itu agar tetap terjaga kekenyalannya, terjaga kesehatannya. Kalau kulit sehat pasti akan tampak cantik seperti itu. Perempuan tuh jarang keluar minimal tetap harus, kalau aku nggak bisa keluar tanpa pakai sunblock. Banyak perempuan pakai ada flek-flek itu karena keluar pakai sunblock. Saya tuh kalau keluar pasti pakai serum, saya pakai krim pagi, saya pakai sunblock, itu wajib. Dan alhamdulillah walaupun saya tanpa makeup, muka saya tidak ada flek-flek hitam, saya nggak ada. Bukan, itu kan perawatan, atau bukan masalah percaya diri. Bukan. Kalau tanpa makeup, kalau pergian Ya lebih nyaman aja sih, bukan percaya diri nggak percaya diri ya. Ada yang mau keluar tidak bermakeup silahkan, itu hak asasi manusia. Tapi ada yang keluar rumah pakai makeup, ya itu hak asasi manusia juga. Nggak ada orang bisa melarang kita untuk bermakeup loh. Itu kan hak asasi manusia. Bagaimana yang membuat kita nyaman, bagaimana membuat kita bahagia, yang penting tidak merugikan orang lain, seperti itu sih gitu. Dan wajah orang kan beda-beda. Ada tipikal orang yang memang dia tidak bermakeup dan bermakeup mukanya sama aja. Tapi ada orang yang kalau saya matanya kecil, kalau nggak bermakeup mata saya seperti orang tidur gitu. Jadi memang ya saya lebih nyaman untuk keluar dengan bermakeup walaupun tidak melulu tebal. Tapi ada kok di Instagram saya banyak yang tidak pakai makeup. Tapi kan nggak tahu gitu kan. Kayak saya kan ada di feed IG waktu saya di Bali, itu saya cuma pakai kacamata doang, saya nggak makeup, itu bangun tidur. Toh saya pede-pede aja dilihat orang jutaan orang dari seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah pede nggak pede sih gitu. Kalau masa perawatan skincare buat saya itu penting banget, karena matahari sekarang ini radikal bebas itu luar biasa. Kalau pengen kulit bebas bebas flek hitam, komedo, ya memang kita harus dirawat gitu. Karena problem perempuan adalah kayak gitu, apalagi saya ini sering berjerawat gitu kan. Jadi supaya tidak sampai flek hitam, ya saya rajin banget kalau tiap keluar harus menggunakan sunblock atau sunscreen. Kalau di rumah nggak makeup. Udah kalau jalan-jalan. Ke supermarket iya dong, ke supermarket belanja keluar ya nggak makeupan. Gitu. Ya kan kalau mereka
nggak begini kan lagi acara aku sayang. Kalau ke supermarket ya nggak begini mas. Wartawan kan ketemunya pas acara melulu. Nggak mungkin juga kita datang ke acara begini besar dan megah pakai daster, nggak pakai lipstick, terus nggak dress up. Kan public figure memang ketemu wartawan maunya ngeliat kita kan. Itu ada tuntutan profesi sebenarnya, bukan karena ya dari pertama saya di dunia entertain memang ya kalau kita datang ke acara orang itu datang tampil rapi kan menghargai ya, senang. Coba udah pakai sendal jepit, nggak dress up, nggak dandan gitu. Jadi ini adalah buat saya adalah bentuk profesionalisme. Aku udah rutin dan itu udah menjadi kayak makan minum aja. Bener, aku udah dari tahun 96, 97, 98, 99 itu tiap hari. Hampir aku tuh udah 23, 25 tahun tuh aku tiap hari bersihin make up. Mau secapek apapun pulang jam 1, jam 4 pagi, jam 6 pagi, tetap aku harus bersihin muka, cuci muka, sikat gigi, mandi, jam berapapun itu udah kebiasaan. Gimana sih kebiasaan gitu. Jadi kayak pulang traveling atau tiap hari traveling, teman-teman sekamarku udah tahu kita habis traveling ke luar negeri sampai kamar jam 1 saya mandi. Kayak waktu kemarin ke Aqsa kita mendarat di Aman di Jordan itu jam 2 sampai hotel jam 4 pagi saya mandi gitu. Jadi memang menjaga kebersihan juga udah kebiasaan gitu. Dan kayak bersihin muka, sikat gigi, cuci muka, mandi itu udah jadi suatu ritual yang memang tidak terpisahkan. Kalau saya begitu. Cuma kan ada orang yang cuek juga, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih emang termasuk orang yang teman-teman sekamarku udah tahu banget deh. Mau tidur itu aku mandi, pakai skincare, pakai hand body, sholat dulu gitu sih. Pastinya ada. Saya alhamdulillah nggak pernah ngitung sih. Gak pernah itu. Kalau perawatan sih alhamdulillah ya, aku tuh karena aku sering jadi banyak banget klinik-klinik itu yang mengendorse aku karena mereka lihat aku mungkin ngeliat aku on point lah ya, on point. Jadi banyak banget terus terang banyak banget. Kalau untuk perawatan di klinik aku 80% mereka menawarkan, bahkan ini ada lagi klinik yang menawarkan lagi untuk, dan aku tidak mau terikat oleh salah satu klinik gitu. Jadi aku banyak banget perawatan klinik dan itu mereka ayo dong Mbak Edi kesini gitu untuk itu. Dan kalau paling budget aku memang di rumah untuk skincarean biasa di rumah pasti ngeluarin budget sendiri. Dan aku nggak pernah hitung sih karena buat aku udah ngeliat hasilnya, udah merasakan manfaatnya, jadi nggak jadi beban. Aku orangnya nggak konsumtif masalah makanan. Aku diet, aku makan nasi merah. Jadi kan budget aku untuk makan bisa untuk itu gitu. Jadi kita pinter-pinter aja sih untuk makan. Aku orangnya sangat berhemat karena aku diet gitu. Jadi cerita terhangat dari Edis Adelia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Pemirsa, saksikan terus program Cerita Selebriti hanya di BRTV. Pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program siaran BRTV lainnya melalui streaming di www.brtv.co.id atau melalui aplikasi Genflix dan Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.selebriti. Akhir kata, saya Novia Filda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa.